syarat yang berkaitan dengan talak, syarat-syarat talak. Dari halaman 616 nyambung ke halaman 620 ya. Syarat-syarat talak itu yang pertama kita sudah bahas, syarat yang berkaitan dengan suami yang menjatuhkan talak. Karena kan talak itu di tangannya suami, Bu. Ya, suami ketika menceraikan istrinya, nah, hukumnya bagaimana ketika dia adalah suami dari istri yang dia talak. Syarat yang berkaitan dengan suami, maka suaminya harus suami benar gitu loh. Beneran suaminya gitu. Kalau bukan suaminya mau mentalak gimana, orang hubungan aja kagak ada gitu. Paham ya Bu? Ya. Pernikahannya sah apa tidak? Kalau pernikahannya sah maka dia adalah suaminya. Benar-benar suaminya, beneran dia suaminya. Maka ketika mentalak, sah talaknya. Orang yang mentalak adalah suaminya. Kemudian syarat yang kedua dari bagian pertama yang sudah kita bahas biar nyambung, balig. Ya bukan anak kecil, suaminya memang balig, udah paham ya. Jadi maka tidak berlaku orang yang belum mencapai usia balig. Sholat saja salah satu syarat mukallaf ya adalah balig. Berarti anak kecil itu belum dihitung. Tapi kalau orang tua mengajarkan anaknya mengenal Allah, kemudian mengajarkan sholat, beliin mukena yang ada kesukaannya, misalkan dia ada warna kesukaannya, sejadahnya warna kesukaannya, itu nggak masalah. Pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya, ya. Ingin menjadikan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang ketiga berakal, berarti orang gila. Kalau suaminya gila, kemudian dia mengatakan cerai nggak dianggap lagi Bu, gitu, ya. Yang kita bahas. Kemudian talaknya orang mabuk. Ada pasangan suami istri, suaminya pemabuk. Kalau lagi tidak sadar, dia ngucapin talak. Gimana hukumnya? Orang sakron itu bahasa Arabnya pemabuk ya. Adalah orang yang telah sampai pada taraf bicaranya aja enggak dia ngerti. Meracau. Nah, kayak orang ngigo Bu. Nah itu maka talaknya enggak dianggap. Kalau misalkan kita memahami mabuk itu ada yang disengaja, ada yang karena tidak disengaja. Tiba-tiba ditetesin apa, dimasukin serbuk apa di minumannya gitu ya. Untuk misalkan untuk menjadikan laki-laki itu supaya tidak sadar apa yang diucapkan, nah maka dalam kondisi seperti ini tidak berlaku berdasarkan ijma ulama gitu ya. Yang keempat, sengaja dijatuhkan dan tanpa paksaan. Jadi kalau disyaratkan suami yang hendak mentalak bermaksud mengucapkan lafaz talak dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. Kalau diancam sama ibunya, pokoknya kalau nggak diceraikan istrimu, mama nggak ridho. Nah, dia suka begitu. Dosa nanti ibunya Bu. Meminta anaknya menceraikan istrinya padahal tidak ada alasan syar'i untuk diceraikan istrinya. Maka ini pun sama. Ya. Apabila seorang punya azam, tahu azam? Orang yang punya niat kuat, hatinya ini menceraikan, beda dengan a'jami. Orang dia asing, dia tidak tahu bahasa Arab. Kan talak itu kata berasal dari bahasa Arab. Anti talik, kamu saya talak. Itu jatuh talak. Nah, orang yang tidak paham bahasa Arab mengucapkan lafaz talak yang diajarkan kepadanya padahal dia tidak paham. Maka
talaknya tidak berlaku. Gitu. Ayo bilangin begini. Yang ngajarinnya ingin rumah tangga dia itu rusak, supaya berpisah dari istrinya, supaya bercerai dengan istrinya. Ucapin begini, padahal dia misalkan orang bule, diajarin bahasa kita. Udah bilang cerai, bilang cerai. Nah kan gitu, sama itu juga. Yang tidak tahu bahasa Arab kemudian diajarkan, padahal artinya talak, gitu. Anti tolik, maka tidak berlaku talaknya karena suami tersebut dalam kondisi paksaan, dipaksa, tidak paham apa yang dia ucapkan, maka tidak jatuh talaknya atau talaknya tidak berlaku. Paham Solihah? Oke. Nah sekarang talak yang tidak sengaja diucapkan, pernah terjadi? Mungkin ada yang pernah di sini mengalami. Dalam kondisi apa ya? Kalau ada kepleset lidah. Barang siapa yang hendak mengatakan sesuatu, namun lisannya tidak sengaja mengucapkan lafaz talak, padahal hatinya tidak punya niat, tidak menginginkan. Contoh misalkan, suami mengatakan dalam bahasa Arab, anti tohir, kamu itu wanita suci, anti tohiroh. Tapi ucapannya jadi kepleset lidahnya, anti talik. Paham ya? Sama-sama to awalnya, tapi aslinya tohir, tapi jadi tolik ucapannya. Nah yang seperti ini, maka menurut jumhur, ya, kesepakatan kebanyakan ulama, maka yang dia ucapkan itu tidak berlaku. Karena maksudnya berbeda dengan ucapan yang keluar. Hatinya nggak punya maksud untuk menceraikan istrinya, tapi lidahnya telah mendahului apa yang di hatinya. Anti tohir jadi anti tolik gitu. Paham Solihah? Nah itu tidak sengaja. Nah, tapi kalau pura-pura biar kelihatannya nggak sengaja pada hatinya punya niat, nah itu lain. Ya Bu? Talak orang yang dipaksa. Seorang laki-laki dipaksa untuk menceraikan istrinya. Apabila seorang mentalak istrinya karena dipaksa, di halaman 618, diancam. Dalam kondisi diancam laki-laki itu untuk mentalak istrinya, tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan syar'i, maka menurut jumhur talaknya ini tidak berlaku. Berdasarkan hadis Nabi, kita sudah tahu insya Allah ya, ini mengingatkan saja. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, innallaha sesungguhnya Allah wado'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan. Allah memaafkan Bu, Allah maha pemaaf, memaafkan dari umatku kekeliruan. Coba Ibu, lagi puasa, kayak sekarang misalnya yang saum Senin Kemis, tiba-tiba ada temennya, Bu ngantuk ya, nih permen, oh makasih Bu, mut permen sampai habis tuh di kajian. Beneran, Ibu tuh ya contohnya, mut aja enak kan, ada minnya seger gitu, akhirnya melek, nggak ngantuk. Habis tuh. Nah, kemudian ustazahnya bilang, mudah-mudahan ibu-ibu yang saum hari ini Allah terima puasanya. Aku kan puasa. Kemana permennya? Udah habis, batal nggak puasanya? Nah, gitu. Tapi kalau tanggung minum aja, nah itu batal. Walaupun udah habis permen satu, kacang sekantong kecil, itu kalau nggak inget mah Bu, rizki. Nah sama ini juga, sesungguhnya Allah memaafkan. Saya juga pernah Bu, enak banget tuh Indomie, enak banget. Waktu saya masih kuliah di sana Bu, kan Indomie itu rizki banget.
Karena kan jarang-jarang tuh. Udah makan, udah mau tinggal airnya sengaja disisain, diseruput gitu loh. Udah ngeluarin air dari kulkas, air minum tuh, masih berembun. Tiba-tiba suami saya ingetin, pulang. Datang itu, padahal nggak usah ngasih tahu dulu ya. Anak orang Sunda, naon teh, enggak puasa? Kaum Sunnah, saya lupa Senin Kemis apa 13, 14, 15 tuh. Naon enggak puasa? Puasa. Tanpa dosa aja puasa. Iya tuh nggak usah ngasih tahu dulu, itu baru mie-nya habis, belum nyeruput airnya. Belum minum. Puasa ini udah habis Indomie 1 mangkok tapi airnya belum diminum, Bu. Sayang banget tuh. Iya karena kita ya mau lanjutin puasa ya ditaruh. Disimpan dulu buat nanti. Alhamdulillah rizki, Bu. Nah, jadi Allah memaafkan dari umatku itu kekeliruan. Keliru atau lupa. Hilaf tuh lupa. Ya kayak tadi lah. Kalau lupa sholat, ketika ingat dikodok. Nih habis dari sini misalkan jam 11 selesai. Sholat di sini dulu yuk, kata temennya. Tanggung nih setengah jam lagi, misalkan setengah 12 dari sini. Enggak masih lama, udah saya mah di rumah aja. Dah, pulang ke rumah rebahan. Perasaan dia udah sholat. Jangan tiap hari tapi Bu, itu mah. Ternyata Masya Allah. Asar berkumandang, dia belum duhur tuh. Udah sholat asar. Lagi zikir sholat asar, aku sholat duhur di mana ya? Tuh, Allah sayang mengingatkan. Saya belum duhur, sholat saat itu juga. Itu namanya mengkodok sholat ketika lupa. Itu dalam bab sholat. Nah dalam bab talak pun gitu. Mereka yang keliru, kemudian lupa, dan ketika mereka yang dipaksa melakukannya, Allah tidak menghitungnya. Innallaha wada'a anna ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu memaafkan dari umatku yang dia melakukan sesuatu keliru. Atau karena nisyan, lupa. Atau karena dipaksa. Nah, maka diriwayatkan dari Sabit bin Al-Ahnaf bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Zaid telah memaksa Usaid bin Abdurrahman dengan besi dan cambukan agar mentalak istrinya. Ya, saat itu. Sambil mengatakan talak dia, jika tidak aku akan memukulmu dengan cambuk ini. Dan jika tidak aku belenggu dengan besi ini. Nah, ini Usaid mengatakan, ketika aku lihat hal ini, aku pun mentalak istriku 3 kali karena dalam kondisi ancaman. Ya. Lalu aku menanyakan kepada setiap orang yang fakih di Madinah saat itu. Mereka mengatakan hal itu tidak berlaku. Ya, jadi ini merujuk kepada hadis tadi. Paham Solihah? Kalau ada yang terjadi seperti ini, ibu punya teman, sahabat, ataupun siapapun muslimah yang punya kasus seperti ini, dalam kondisi suaminya dalam kondisi dipaksa, diancam, kemudian akhirnya mentalak istrinya, maka itu tidak berlaku. Itu ya, Salihah, insya Allah. Kemudian talak ketika marah. Nah, marah juga terbagi. Marah terbagi 3. Dalam diri seorang terjadi gejala awal marah. Tahu gejala awal marah? Giginya udah gemertak tuh. Ininya udah ngepal. Kesel, ya Bu. Pakai tasjid esnya. Itu gejala awal. Melotot matanya tuh. Belum ada ucapan nih. Gejala awal dari marah, di mana hal itu tidak sampai mengubah akal, jadi sampai akhirnya dia nggak tahu yang diucapkan.
Pernah ada orang marah, marah banget sampai kita takut yang lihatnya. Nah, marah tuh ada marah level 1, emang keripik ya, seblak. Level 1 cabai berapa, level 2 cabai berapa. Nah marah pun gitu. Ada marah yang gejala awal aja. Gak sampai mengubah, gak sampai menutup akal pikirannya. Sehingga orang itu marah tapi tahu apa yang diucapkan. Seorang suami marah. Makanya perempuan jangan mancing marah suami, Bu. Hati karena di tangan suami ada talak. Pukul ya, pukul. Nanti aku akan talak kamu. Talak aja, jangan Bu. Kayak di sinetron aja. Usah ya Bu, jangan mancing emosi. Tidak sampai mengubah pikiran, iya. Suami masih tahu apa yang dia ucapkan. Dan dia sengaja mengatakannya, tidak diragukan lagi bahwa talaknya dalam keadaan ini berlaku. Sadar. Marah tapi sadar apa yang diucapkan. Karena marahnya masih level 1, gejala awal marah. Paham Bu? Ini berlaku kalau ada ucapan talak. Yang kedua, amarahnya sudah sampai puncak. Sampai puncak marahnya. Di mana kesadarannya tentang pengetahuan atau kehendaknya itu sudah nggak sadar tuh, tertutup sudah. Dia tidak tahu lagi apa yang diucapkan. Beneran kamu ceraiin aku? Emang tadi aku ngucapin apa? Nah, nggak sadar. Udah nggak sadar. Maka talak ini kalau kondisi marah dan dia tidak sadar, sudah tertutup akalnya sehingga dia tidak tahu, tidak sadar apa yang dia ucapkan sehingga dia terucap talak, tapi dianya yang ngucapinnya suami tersebut tidak sadar, maka talaknya tidak berlaku. Dalam pengertian hadis, ini hadisnya boleh lihat di halaman 619 ibu-ibu yang ada bukunya. Riwayat Imam Abu Dawud nomor 2193, Imam Ahmad di 276. Ya, memang ada yang melemahkan. Tapi disebutkan dalam hadis itu la talaqa wala itaqa fi iglaq. Iglaq itu tertutup. Makanya ketika pintu terbuka, iftahil bab, bukalah pintu. Iglaqil bab, tutup pintu. Nah, ketika muglak, tertutup hatinya, kemudian kepalanya yang ada pikirannya itu tertutup, maka la talaqa fil itaqi, tidak ada talak, tidak berlaku talak, wal itaq fil iglaq, tidak berlaku talak ataupun membebaskan budak dalam kondisi pikirannya tertutup. Jikalau marahnya sudah sampai puncak sehingga dia tidak terkontrol apa yang diucapkannya, tidak tahu, tidak sadar, maka terucap talak, talaknya tidak berlaku. Paham Bu? Oke. Yang ketiga, pertengahan antara dua. Dia nggak sadar nih. Gejala marahnya telah berlebih namun belum sampai taraf seperti orang gila marahnya. Orang kalau udah marah pada puncak, piring di mana bisa dilempar. Gelas pecah, piring pecah. Kalau mau nyubit Bu, cubit bantal Bu, nggak sakit. Kalau mau lempar yang empuk-empuk aja Bu, sayang, piringnya mahal. Jauh-jauh Bu, kalau ibu marah mending kunci kamar. Ambil ban, apa begitu? Kalau lagi berdiri duduk Bu, pindah posisinya. Kalau lagi duduk berbaring. Masih marah juga, ambil wudhu. Doanya apa kalau mau meredakan marah Bu? Allahumma gfir li dzanbi wadhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampuni aku dan hilangkan marahku. Itu kalau perempuan.
Yang suka mancing suaminya emosi. Kalau masih marah juga, ajakin temennya ngebaso pedes banget Bu. Itu mah di hadis nggak ada. Bikin seblak pedes boleh. Tahu seblak Bu? Nah, kita boleh makan bakso pedes, ngerujak gitu. Apa-apa. Biasanya kalau enggak bikin mie pakai cengek, tahu cengek. Nah, udah. Tuh, udah. Itu mah ada di hadis Bu. Yang di hadis mah tadi aja. Posisi pindah posisi ya. Baik Solihah, kalau ternyata antara pertengahan gejala marahnya telah berlebih, tapun ya, namun beliau yang marah siapapun itu karena suami ini maksudnya yang punya kekuasaan untuk pentalak ya di tangan suami, marahnya sudah ada gejalanya. Belum sampai taraf seperti orang gila, dalam hal ini terdapat perbedaan. Ya, mazhab Imam 4 mengatakan dalam kondisi ini talaknya tetap berlaku karena dia pun masih sadar. Ya, kondisi ketika marah. Nah, sekarang talak ketika sedang bercanda. Suami istri suka bercanda, apa coba? Prank. Nah, enggak usah prank-prankan lah Bu, anak-anak sekarang. Jangan terbawa tren yang salah. Gimana kalau prank terus yang di pranknya jantungan? Memadorotkan orang lain berdosa. Talak orang yang sedang bercanda. Jumhur ulama mengatakan bahwa siapa yang mengucapkan lafaz talak dengan jelas sekalipun sedang mizah, bahasa Arabnya sedang sendagurau, sedang main-main, sedang bercanda, talaknya berlaku. Hati-hati. Seriusnya apalagi, bercandanya saja berlaku. Jangan main-main. Tidak ada gunanya lagi dia mengatakan aku hanya main-main kok Dek. Nah, suaminya bilang gitu. Kamu nyariin aku? Enggak bercanda doang. Bukan bahan bercandaan Bu, cerai itu. Atau bukan bercanda, ada lagi yang suka memang suaminya dikit-dikit aku ceraikan kamu. Dalam kondisi tidak paham hukum yang berlaku dalam bab talak. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya Nabi bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salasun jidduhunna jiddun. 3 perkara, 3 hal yang jika dilakukan jid sungguh-sungguh maka itu proses kesungguhannya itu membuat berlaku satu hukum. Kemudian wahazluhunna jiddun, dan ketika main-mainnya pun maka itu berlaku. Apa saja? An-nikah, nikah. Ini ada cincin misalkan. Ini ada anak perempuan belum nikah, kemudian ada laki-laki. Bapaknya bilang gini, kunikahkan kamu dengan putriku pakai cincin ini. Saya terima nikahnya, berlaku Bu. Yang nikahin, yang ngomong gitu bapaknya, main-main. Hati-hati. Orang suka bercanda jangan kebablasan. Termasuk main-main dengan kalimat talak. Dan kalau nggak tahu ilmunya bahwa dalam hadis ini ada penjelasannya, bisa saja terlalu banyak bercanda itu mematikan hati. Kalau memang ya bercanda untuk membuat kita tidak bosan, ada warnanya, tapi bukan semuanya bercanda terus. Karena punya suami serius terus juga cangkel kata orang Sunda. Ya Allah, ini serius banget. Seresan kali Mas gitu. Seresan gitu. Serius tapi santai. Ya kan? Tapi santai terus juga nggak enak Bu. Ih kamu tuh serius atuh main-main terus tuh. Orang Sunda begitu ya. Nggak tahu kalau di Jawa bahasanya apa. Kok bercanda aja ya Bu ya. Bahasa Jawanya bercanda apa Bu?
Kalau orang Sunda mah kan guyon. Nah kalau orang Jawa sama. Oh sama ya. Yang pertama nikah, nggak boleh dibuat bercandaan. Yang kedua talak, talak atau perceraian. Yang ketiga rujuk. Semuanya nggak boleh dibuat bercanda. Ditambah lagi jika manusia dibebaskan untuk berdalih bahwa dia ini main-main dengan ucapannya, dengan talaknya, tentu hukum syar'i tidak ada gunanya. Gak ada batasan yang harus diikuti, ditaati, ada aturannya. 3 hal, jidduhuna jiddun, wahazluhuna jiddun. 3 hal yang sungguh-sungguhnya, seriusnya itu pun satu kesungguhan, dan main-mainnya pun satu kesungguhan. Nikah, talak, rujuk, jangan dianggap sepele. Kemudian, maka barang siapa yang mengucapkan kata talak, maka dia terkena ketentuan hukum talak. Berarti sudah tidak bisa lagi sebagaimana hubungan suami istri, karena sudah ditalak. Sampai masa iddah tetap istrinya milik suaminya. Cicing di rumah suaminya, jangan keluar. Kalau kamarnya ada 2, satu di kamar depan, satu di kamar belakang. Yang di kamar belakang ibu, terus masak yang enak banget. Terus mandi yang wangi. Kata suaminya tuh, enak banget ya dia masak. Boleh minta enggak? Maaf, tidak punya kewajiban lagi. Udah tuh dipanci, duh enak banget ya, kebiasa disediain, makanya jangan sia-siakan aku kalau kau masih butuh diriku. Ya, biar ada kerinduan, makanya satu rumah tetap selama masa iddah. Ya, kalau marah kabur dari rumah suami jangan. Cicing di situ, diem. Oh cicing, diem di situ. Supaya apa? Suami keinginan untuk rujuknya lebih besar. Ya. Kalau kabur menjauh bagaimana mau rujuk? Yang ada tambah kesel, nyari lagi tuh, nauzubillahi min dzalik ya. Ya, salihah, jadi ini adalah talak yang berkaitan dengan syaratnya untuk suami.